Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Ardiansyah, dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan jasmani. Lanjut saja ke penjelasannya. Dan yang pertama yaitu ada perkembangan kebugaran. Kebugaran merupakan aspek dari kesehatan setiap manusia. Dan saya artikan kebugaran adalah suatu level tertinggi dari suatu kesehatan, atau yang sering kita sebutkan atau yang sering kita ketahui yaitu ketika manusia yang memiliki kebugaran yang baik, telah berarti manusia itu memiliki kesehatan yang baik. Dan sebaliknya, ketika manusia memiliki kesehatan yang baik, belum tentu manusia tersebut memiliki kebugaran yang baik pula. Nah, di situ dapat kita simpulkan bahwa kebugaran adalah sesuatu aspek kesehatan yang mencakup dengan fisik dan juga mental bagi setiap manusianya. Nah, setelah itu dari mencakup kesehatan tersebut, kebugaran memiliki aspek-aspek tertentu yang terdiri dari yang pertama ada daya tahan bagi setiap manusia. Yang kedua yaitu kekuatan otot bagi setiap manusia, dan yang ketiga yaitu ada fleksibilitas tubuh bagi seorang manusia tersebut. Nah, ketika manusia tersebut telah mencapai kebugaran yang baik, pastinya manusia tersebut memiliki daya tahan yang baik pula, kekuatan otot yang baik pula, dan juga fleksibilitas tubuh yang baik pula untuk menjalani kehidupan sehari-hari, walaupun di dalam suatu kerja yang sangat berat. Contohnya, ketika seseorang tersebut melakukan kerja yang sangat lama dan berat, dia masih dapat melakukan kegiatan tersebut dengan sangat baik atau dengan kekuatan daya tahan tubuh yang baik. Nah, di situ telah mencapai kebugaran tubuh yang baik. Nah, sedangkan ketika anak peserta didik melakukan sesuatu aktivitas pendidikan jasmani, di situ anak peserta didik ditumbuhkan kebugarannya atau ditumbuhkan perkembangan kebugarannya, dikarenakan peserta didik tersebut memiliki masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat baik. Ketika pertumbuhan dan perkembangan sangat baik tersebut dimasukkan kebugaran jasmani, maka ketika anak tersebut melakukan suatu kebugaran jasmani di dalam pendidikan jasmani di sekolah, anak tersebut dapat mencapai kekuatan fisik dan mental yang baik pula. Disitulah tugas kita sebagai calon seorang guru melakukan sesuatu kegiatan yang bisa menumbuhkan suatu kebugaran jasmani yang bermanfaat untuk setiap peserta didiknya. Contohnya untuk bermanfaat di kehidupan sehari-harinya agar mereka dapat beraktivitas dengan baik dan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat pula untuk kesehatan setiap harinya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan keterampilan. Penjelasan dari perkembangan keterampilan yaitu adalah sesuatu rangsangan yang diberikan melalui suatu gerak untuk merangsang sel saraf agar melatih kecerdasan bagi setiap manusianya atau bagi setiap anak peserta didik yang melakukan kegiatan pendidikan jasmani. Nah, di situ pula bahwa perkembangan keterampilan dapat melatih kecerdasan bagi setiap peserta didiknya. Nah, di dalam kegiatan dan perkembangan keterampilan di pendidikan jasmani terdapat tujuannya, yaitu yang pertama, anak dapat menguasai gerak lokomotor. Yang kedua, anak dapat menguasai gerak non-lokomotor. Dan yang ketiga, anak dapat menguasai gerak manipulatif. Nah, dari ketiga gerak tersebut memiliki tujuan dan fungsi yang baik untuk melatih kecerdasan setiap anak peserta didiknya. Bahwa karena ketika kita sudah melatih gerak tersebut dapat membuat sel saraf merespon atau membuat rangsangan untuk sel saraf agar dapat berpikir dalam melakukan gerak tersebut. Nah, ketika kita sudah dapat melakukan gerak tersebut dengan baik, bahwasanya ketika kita juga sudah memiliki kecerdasan
sel saraf yang baik dengan respon yang baik pula. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa perkembangan keterampilan yang dimiliki oleh setiap siswa ketika melakukan sesuatu aktivitas atau pendidikan jasmani di sekolah dapat melatih kecerdasan dan juga kemampuan berpikir di dalam rangsangan yang diberikan sel saraf untuk kegiatan beraktivitas sehari-hari peserta didik tersebut. Selanjutnya kita ke penjelasan berikutnya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan sosial emosional. Di dalam pendidikan jasmani dapat menumbuhkan rasa nilai-nilai hal yang positif atau nilai-nilai rasa percaya diri yang baik dan juga kemampuan di dalam peserta didik dalam melakukan sesuatu aktivitasnya dengan baik pula. Nah, di situ pula ketika kita melakukan sesuatu aktivitas jasmani atau pendidikan jasmani dilakukan di sekolah, kita harus membuat rangsangan agar peserta didik tersebut dapat mencapai rasa percaya diri yang baik pula, mencapai rasa kegembiraan yang baik pula di dalam proses pembelajaran tersebut, agar peserta didik tersebut dapat melakukannya dan dapat memahaminya dengan baik dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-harinya pula dengan baik pula. Nah, di situ juga ketika kita sudah melakukan pendidikan jasmani, kita dapat melakukan sosial emosional tersebut. Nah, di dalam pendidikan jasmani kita dilatih untuk harus yang pertama saling gotong royong, yang kedua harus ketika melakukan suatu olahraga harus mengedepankan nilai fair play, dan juga di dalam sesuatu aktivitas pendidikan jasmani melakukan sesuatu sosialisasi di dalam pendidikannya, di dalam sesuatu aktivitasnya tersebut. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dan juga melakukan pendidikan jasmani, kita harus membuat rangsangan-rangsangan agar peserta didik tersebut dapat mencapainya dengan baik. Yang pertama, mencapai rasa mental dan kebugaran yang baik pula. Nah, yang kedua, ketika sudah mendapatkan kebugaran dan mental yang baik, kita harus ketahui bahwa anak tersebut dapat mencapai rasa percaya dirinya yang baik. Yang kedua, dapat bersosialisasi bersama teman-temannya dengan baik, dapat melakukan sesuatu aktivitas yang diberikan dengan baik, dan juga dapat memahami sesuatu kegiatan aktivitas yang diberikannya dengan baik pula. Nah, ketika sudah melakukan tersebut, insya Allah anak peserta didik tersebut melakukan rasa percaya diri di kehidupan sehari-harinya atau di dalam proses pembelajaran yang lainnya pula. Nah, disitulah dari manfaat dari pendidikan jasmani ketika dalam perkembangan sosial emosionalnya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan mental intelektual. Nah, ketika kita melakukan pendidikan jasmani harus terdiri dari mental dan intelektual anak tersebut harus diberikan dan dilakukan atau harus diberikan rangsangannya. Yang pertama yaitu pengaplikasian yang diberikan oleh seorang guru pendidikan jasmani di saat proses pembelajaran. Contohnya kedisiplinan. Nah, kedisiplinan yang dilakukan oleh guru pendidikan jasmani harus dilakukan oleh guru tersebut terlebih dahulu agar siswa dapat berpatokan dan melakukan seperti apa yang guru tersebut lakukan. Contohnya ketika jam absen sekolah, guru tersebut tepat waktu dan anak tersebut dapat melakukannya seperti yang guru lakukan tersebut. Nah, ketika siswa tersebut dapat melakukan pengendalian dirinya ketika melakukan sesuatu aktivitas yang dilakukan dan melakukan sesuatu apa yang dia lihat pada hal yang sesungguhnya. Nah, dapat juga mental intelektual tersebut dapat dilakukan dan dapat terjadi ketika sesuatu pertandingan berlangsung. Contohnya, akal yang baik pula dapat menentukan sesuatu permainan yang baik pula. Contohnya yang dapat kita ketahui bahwa ketika atlet melakukan sesuatu pertandingan di dalam perlombaan, ketika atlet tersebut memiliki intelektual yang lemah, mungkin atlet tersebut dapat terkalahkan oleh musuhnya. Atau sebaliknya, ketika atlet tersebut memiliki mental dan intelektual yang baik,
atlet tersebut dapat melakukan sesuatu hal-hal yang baik di dalam pertandingan tersebut. Contohnya pengendalian dirinya di dalam melakukan permainan tersebut, dan juga melakukan suatu skill-skillnya di dalam permainan tersebut, dan melakukan suatu pemikiran agar diri atlet tersebut dapat melakukan sesuatu yang baik untuk mengalahkan musuhnya tersebut pula melalui pemikiran-pemikiran yang positif juga. Nah, di situ bahwasanya pendidikan jasmani dapat menumbuhkan rasa mental dan intelektual bagi peserta didiknya. Atau selanjutnya yaitu ada pengembangan moral dan afektif. Pengembangan moral dan afektif sangatlah penting di dalam pendidikan jasmani agar menumbuhkan rasa, sikap, dan kejujuran yang baik untuk peserta didiknya. Atau ketika kita melakukan pendidikan jasmani, kita harus memberikan suatu rangsangan berupa sikap yang baik dan juga sikap kejujuran yang baik terhadap peserta didik melalui suatu modifikasi permainannya agar peserta didik tersebut mendapatkan hal yang positif berupa sikap yang baik dan jujur dan dapat dilakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, contohnya ketika kita melakukan suatu permainan di aktivitas pendidikan jasmani, kita dapat menerapkan sikap yang pertama, dapat dipercaya oleh seluruh rekan-rekannya. Yang kedua, yaitu kita dapat bertanggung jawab terhadap permainan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama temannya di dalam suatu permainan tersebut. Nah, yang keempat yaitu rasa keadilan di dalam permainan tersebut. Dan yang kelima yaitu rasa respect terhadap seluruh teman-temannya dan di dalam permainan tersebut. Nah, ketika kita sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif di dalam suatu permainan tersebut, atau melakukan sesuatu tujuan-tujuan di dalam pendidikan jasmani berupa moral tersebut agar peserta didik tersebut mendapatkan hal yang positif berupa sikap moral dan intelektual yang baik. Nah, di situ peserta didik tersebut telah melakukan pendidikan jasmani yang baik pula, telah melakukan aktivitas proses pembelajaran pendidikan jasmani yang baik pula, dan dapat melakukan aktivitas jasmani atau kegiatan kehidupan sehari-harinya dengan bersikap adil dan juga dengan bersikap baik dan jujur pula. Nah, ketika kita sudah mencapai hal tersebut, baru kita lakukan sesuatu hal-hal yang baik lagi, lebih lagi kita melakukan hal-hal yang positif lagi agar peserta didik tersebut dapat memberikan hal-hal dan dampak positif di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di dalam kelima aspek dari tujuan pendidikan jasmani tersebut, bahwasanya kita sebagai calon peserta didik harus mengetahui apa tujuan dari pendidikan jasmani tersebut untuk siswa tersebut agar kesimpulan dari tujuan pendidikan jasmani yang terdiri dari 5 aspek tersebut, bahwasanya kita sebagai calon guru dan juga guru harus mengetahui dari tujuan proses pembelajaran yang kita berikan agar siswa tersebut dapat melakukan proses pembelajarannya dengan baik, dan juga kita melakukan sesuatu proses pembelajarannya dengan baik pula dan dapat mencapai tujuan yang kita berikan tersebut. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan dari tujuan pendidikan jasmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.